Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jika masuk akal nggak Allah bilang, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Ya, makanya kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. Oke. Baik, gadis kerudung hitam. Saya mau tanya dulu. Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? Berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik, gimana? Mati, berbuat baik, bersujud kepada Allah. Nah, jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu, tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik, jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak. Saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, itu berbuat baik. Itu aja. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya balik ya. Itu bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Oke. Baru yang Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi, itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Oke, sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Tidak. Suka orang yang berbuat kalau tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya salah. Membaca itu. Baik, kita cari yang model yang lain. Saya belum melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikannya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah. Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali ini. Iya, makanya saya bilang, saya balik dulu kamera saya. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya itu saya belum bilang. Pernah. Soalnya gini. Selama ini Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah,
Aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak gitu. Dia mau terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Malam ini, kali ini. Iya, malah berbuat dosa, maka dimusnahkan. Iya, aneh kan? Aneh itu kan? Mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ? Ada. Coba ini ketik. Tapi saya internetnya kuat murah Kak. Soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, coba diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan Allah. Sebentar. Oh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya. Aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, rek. Piye to rek? Masya Allah. Ini orang bener ini yang hadir ke room saya Kak. Iya, orang betul. Ada berapa orang yang nonton di situ? 563. 563. Di sini di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Bang Aman tidak kelihatan. Thank you Bang Aman. Saya Kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Ponorogo tahu nggak Kak? Ponorogo tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate Kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo. Iya, biasanya uang Ponorogo wayu rek. Nah. Ya usia 40 aja masih kayak gini ya Kak. Ya, coba silakan lanjut. Coba dibacakan hadisnya. Ini malah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo, silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan melanggar. Betul kan? Aneh Kak. Wah, ringkasan AI ya. Berat. Ini tulisannya ada ringkasan AI. Ada kan? Yang membuat AI. Yang membuat AI? Nah, ini ada tulisannya ringkasan. Oke, coba cari hadisnya, coba. Jangan cuma satu itu, coba yang lain. Turun kan banyak tuh literasi itu, coba baca yang lain. Hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebenarnya ya. Silakan. Ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kan tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah. Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Berat, saudara. Oh, berarti ini Kiki Kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Makanya. Tapi aku kok mau berbuat dosa dia. Nah, itu dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu, konsepnya enggak gitu Kak, enggak gitu. Gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya, nah ustadz saya itu namanya Amir Samsuri, ada juga yang ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, nggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya, itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Adi Hidayat mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini. Oke, saya Kak Yuni, ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Tangan dulu sedikit. Oke, silakan. Gini, kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apa Kak? Laut di Filipina, Palung Mindanao.
Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar tobat dan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol, desanya nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa itu. Itu, jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat, dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, nol dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada dua dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan Baik. Begini, Kak Yuni, di situ ada Al-Quran ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik, karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya, karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya sudah bilang. Tapi di kamar sebelah Kak, aku tidak cari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tobat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Coba. Ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki Aku Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi aku nggak lulusan pondok jadi nek kon jelimet aku dewi malah mumet. Yo mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajari nek. Sing penting pokoknya yo sing nang jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga, dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbok kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu, agamaku. Intinya wis ngono. Jadi, nak masalah iki mang lo artine kan malih mudah-mudahan, padahal selama ini yang aku terangkan kan pasti diampuni ya. Baik. Oke, jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni. Ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Quran mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul?
Ya mudah-mudahan. Kalau ini, tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau salah ketik lagi. Oke, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Begini Kak Yuni, tadi Kak Yuni bilang kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan, dan sedalam lautan, ya kan, akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Nah, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu... Nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Nih, dosa sebesar gunung, nih, dosa, atau gini, Kak Yuni bisa ketik di situ di Google, dosa sebesar gunung, coba ketik. Ditimpakan kepada Yahudi, coba. Kalau Yahudi dosa sebesar gunung akan ditimpakan kepada Yahudi. Nih hadisnya, saya bantu dari sini. Kelihatan ya, ini hadisnya panjang. Nih ya, perhatikan. Hadisnya panjang. Apa di sini dikatakan? Ya. Oh ini, sebentar, saya bacakan hadisnya ya. Ya Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Itu gak sing bener ki, sing penting yo. Aku wis ini hadisnya nih. Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati. Oke, ini saya bacakan dulu ya Kak Yuni ya. Gitu loh, oke nih. Sahih Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih, jelas ini hadisnya. Ya kan? Di sini tentang bagaimana umat, ada juga nih umat Muslim nanti akan membeni. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Gede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menanggung. Nah. Loh, ya, tapi yang aku yakini itu belum pernah aku dengarkan. Jadi yang aku yakini sampai sekarang pun aku tetap Islam dan aku menghormati agama lain. Itu baik. Edis ya. Seperti jadi yang saya bilang. Aku menghormati Kak Edis sebagai agama Kristen ya. Dan yang lain-lain di sini misalnya ada agama lain juga aku juga menghormati. Saya juga itu tadi sudah sebutkan agamamu, agamaku, kayak gitu ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Yuni, pesan saya juga yang terakhir, saya katakan bahwa jikalau Kak Yuni sungguh-sungguh mendalami agama Islam, ingin menyisihkan waktunya dalam semalam saja mendalami agama Islam, nanti Kak Yuni akan tahu isinya seperti itu yang selama ini tidak pernah Kak Yuni dengar. Nah, setelah nanti mempelajari dan membacanya, ingat besok pagi siap-siap telepon tukang loa. Halo tukang loa, tolong datang kemari, ini ada buku-buku, tolong angkut ini, bawalah pergi dari rumah saya. Saya belajarnya semakin usia semakin bertambah itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang aku percayai ya. Allah itu Tuhan aku. Jadi aku nggak ingin merusak pikiranku yang dengan yang lain-lain gitu. Tetap. Baiklah, saya hargai. Tapi pesan terakhir saya nih, Kak Yuni, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil dan Taurat, betul? Betul, semua kitab aku juga tahu. Oke. Sekarang saya tanya, adakah Injil dan Taurat di rumah? Enggak ada. Tidak. Tapi kan
kalau ingin belajar kan memang sekarang zaman internet juga bisa dan isinya juga semua bagus kok. Iya, makanya kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. Enggak. Oke lah. Saya tetap iman. Oke lah, jangan dipaksakan ya. Oke, begitu Kak Yuni ya. Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.